manusia dan laut. Dua tatanan kehidupan yang mustahil untuk menyatu. Namun baginya, takdir berdamai dengan laut dapat menciptakan suatu keseimbangan. Kecenderungan bersanding dengan laut adalah pilihan. Meski raga jauh terasingkan dari riuhnya keramaian, baginya, laut adalah rumah untuk berbagi kehidupan. Sebuah rumah baru bagi manusia laut. Nomaden, begitulah suku Bajo atau orang laut yang memilih mengikuti arus dan arah angin untuk menetap dan berpindah. Karena sejatinya mereka adalah penghuni dan penjelajah lautan. Dahulu mereka dianggap sebagai nelayan ilegal. Bujukan untuk menetap agar memiliki identitas pun harus disanggupi. Ini adalah Kampung Bajo Sampela di Kabupaten Wakatobi. Itu nak cerita tentang sama itu mas tutuhna pindah di Kamantigola, asalnya di Kamantigola, kemudian pindah ke Sampela. Sekarang itu nggak ke Sampela manan Pagana sama Bahari. Kemudian dari kebiasaannya sama uluan di laut, masih didiki sama itu ya memperluan rumangi, misi, ngaringgi. Sampai sekarang itu sama masih fokus ya ke di laut, karena uluannya jarang di laut ya, ke darat ya sama itu saat anak. Kemudian sama sekarang itu mendijaga di laut, terutama batu, alat samu, iru jagana li sama karena mandiri pelindungan keluluman. Karena menjadi mata pencaharian, suku Bajo begitu menggantungkan kehidupannya di laut. Tak peduli teriknya panas, derasnya hujan, bahkan lajunya angin menerjang, tak surut nyali bergelut dengan laut. Merusak tatanan kehidupan laut sama saja menghancurkan warisan anak-anak suku Bajo sebagai rumah kedua bagi mereka. Rumah anak-anak bermain dan mengenalkan tradisi keseimbangan antara laut dan manusia. Anak-anak pertama lahir uluan sama ia ru dipandi ke asing karena tambah malipo sama. Setelah basar yo anak itu dipaguru nih, lele atuana dipaguru, guru rumangi, patuong, dewasa yo dipaguru pamamio, pore misi, pore ngaringgi, pore mana, jamahno. Anak-anak mandi itu yo pada umumnya sama dipaguru lele atuana. Cara tahu patuong, cara tahu dumangano rumangi.
Untuk merasuk lebih dalam tentang kondisi kehidupan bawah laut, anak-anak laut memiliki fase perkenalan, sebuah fase introduksi, seperti Noval, salah satu anak dari suku Bajo. Kelihayan mengayuh sampan sejak lama ia peroleh. Menurutnya, laut adalah pelataran raksasa bermain. Nyalinya besar, tak sekecil tubuhnya. Dan sesekali melihat kondisi di sekitar, sejauh apapun bermain, Noval pasti tahu arah untuk pulang. Sebuah naluri alami sang penjelajah lautan. Masih diki lebih malas ke nomor kami itu sama itu. Kuriang anu aku kuri madi laut. Madi laut pati itu malas itu paku kurian itu. Kuriang Patuong, Rumangi. Nemu aku sendiri pas katonang ku Rumangi, patuh aku mau aku. Patuh mau aku Rumangi. Hingga akhirnya, anak laki-laki suku Bajo beranjak dewasa. Tonggak pencari nafkah pun terletak di pundaknya. Sedangkan perempuan-perempuan Bajo tetap mengurus kebutuhan dalam rumah. Pun kadangkala ikut membantu suami melaut. Pertama berapa tu di laut itu memang itu belajar tada dangkisi. Pelan-pelan kita belajar sampai bita-bita, kulit sampai lalanda meter, 2 meter, sampai seterusnya. Bagaimanapun juga, laut adalah rumah bagi makhluk yang berbahaya. Namun suku Bajo sudah mengerti dan belajar akan hal-hal yang berbahaya di lautan serta misterinya. Oh, namo sama bebas. Rumah dituntut pamali iru niat tampakna. Tapi nggak akan maiga rumah. Darua mau teruah dua to, bau-bau. Ya teruah pamali. Iru niat larangan untuk kayu dupa bisa. Darua anu di kata lawang di kata lawang. Da kau dayah basar. Kedua pamali anu manggil ke kolek di ganggu. Karena kita katuranta di laut itu niat mbut sama di laut. Ketika keutamaan adab dalam berburu telah dipegang, berbagai peralatan yang bersifat merusak ekosistem pun tak diperkenankan. Hanya ada beberapa peralatan saja yang boleh digunakan. Nah, ada 2 alat kami, panah, sapah, terus niat ringgi, niat jarum mieng. Itu alat kami. Saat menyelam, melihat buruan dalam laut adalah hal yang krusial. Orang Bajo berinovasi membuat kacamata yang biasa mereka sebut dengan jarumin. Jabira adalah salah satu dari banyaknya suku Bajo yang masih melestarikan kacamata tradisional ini.
Carumian itu sebenarnya dahulu sama carumian Nabolo. Setelah kita niat Jepang pasak ke Indonesia, niat carumian Jepang, itu mati turun nalik sama. Nah sekarang itu sama, kemudian dirina lebih malaso daripada carumian Jepang. Kemudian kayunya kami dipakai kayu sekarang itu tatambu. Tatambu itu buat dipakai untuk berap sama lagi jerawat. Kemudian kayunya pakai kami untuk rumah, untuk busai, untuk ranjan, air. Memang niat tujuh nama sama. Tatambu itu diaraman kayu sama. Timboyo nggak dua rumah darat, nggak rumah di laut. Parapasan patanaan. Suku Bajo atau orang laut terlahir dengan sisipan keunikannya. Mereka menjelma seolah memiliki sirip dan insang. Sebuah imbas dari perdampingan dengan laut membuat mereka fasih untuk berlama-lama di dalam laut, terutama kepiawaian dalam mengolah nafas. Itu cara patuang dari kami sama itu. Anda masih belajar kami patuan, belajar sampai seterusnya. Kemudian setelah basar kami, napas memang dadaruan napasnya manusia. Tetapi karena niat cara atau tinggal mempatuan supaya lebih betul, lebih tahan, bahkan kita jarin nih. Ada satu di antara manusia yang mampu bertahan lama di dalam laut. Dia adalah Lauda. Sekilas Lauda hanyalah kepala keluarga biasa yang berbata pencaharian sebagai nelayan. Mencari ikan dengan bermodalkan panah atau harpur, serta keajaibannya dalam urusan pernafasan. Ya, bagi aku dahulu masih aku dikti, ya belajarnya aku ketika aku patuang. Nah, setelah mendiru dewasa aku bahasa rendah kisi, purnya aku di laut, terdandanganku patuang ni sampai aku katonangku ini malam dalam bui karena kita aku tika matang kita aku jadi tak mandiru nih langsung aku di Malang dalam bui kita ini aku lepas nyuting aku di Malang menginai terus ini apa nyutin bati itu kayak itu kata nyutin si Lauda batiru. Nah sampai sampai aku malenan daerah aku le itu nih. Kalau aku niat tamu-tamuku tika Jakarta, tika Mangkasar, tika Bau-Bau, nama laku tulu. Kayak itu kalau doa namu gepeleng kita, namu gay ayah bati itu.
Ini aku manggai patio ma daerah aku. Tak butuh waktu lama, Lauda pun langsung menunjukkan kehebatan berburu hanya dengan menggunakan panah atau harpur. Sekali-kali tangannya berayun, hal tersebut untuk menjaga stabilitas dalam melangkah, kelihayan dalam membidik, hingga akhirnya buruan pun tepat sasaran target. Ya bebaji anu te nimbak dayah ma buah ma dalam boy. Bo bebaji anu te bebaji angijak ke dadi. Bebaji pintar manimbak baturi ai sudah. Melasuk. Tekanan di kedalaman ini membuat kondisi paru-paru mengecil. Namun baginya, ini bukanlah penghalang. Kemudian darurat talinga. Talinga itu no memang pidi talinga, niat talinga pidi, biasa urus pidi. No talinga pidi itu difisial urus. Sangai palua. Kini Lauda sudah tak muda lagi. Ada setitik asa dan harapan yang ingin dititipkan untuk anak keturunannya. Bebaji aku te Nia namanya aku. Si Adi. Anakku, si Adi namanya aku Madumala dalam boy. Karena si Adi masih ada dikit belajarnya sama aku. Si Adi. Nah, apa guru aku. Berarti itu na Patuon, na Dumalang. Jada si Adi mamia aku ma sampila itu. Anakku si Adi. Memang anakku empok. Tapi jada dandang alillah. Bagi banyak orang, menahan nafas dalam air hanya bisa bertahan dalam hitungan detik. Saat menahan nafas, membuat denyut jantung melambat, pembuluh darah menyempit, dan kontraksi pada limpa. Namun reaksi ini seperti tak berlaku bagi suku Bajo, suku dari ras pengendali lautan. Ya, bunana pasti bat itu. Ditahan na pasuri. Mungkin du kulita nari nganah pasta bupaji ama cupaan sanang kidadi. Ada ma anu napas sendiri maka. Daru aku itu, daru si Adi. Para penyelam mandori ma kampung kami bungkai samampu. Kulit napa tuang ku nang napa sadar aku Dumalang.
Keberadaan suku Bajo layaknya sebuah anugerah. Mereka seolah tercipta dari ras penjaga lautan, khususnya dalam menjaga laut Wakatobi. Mengingat keindahan bawah laut Wakatobi telah diakui oleh dunia. Wilayah yang memiliki 750 spesies terumbu karang dari total 850 spesies yang ada di dunia. Hingga julukan surga bawah laut pantas untuk disematkan pada nama Wakatobi dan juga melekat pada sang penjaga lautan suku Bajo. Untuk anak-anak sekarang itu supaya katunan dengan jaga di laut harus atau tua memarani dari tagahna sampai bita, karena di laut itu nggak akan dipakai sekarang itu. Di laut itu sepanjang masih niat sama berarti masih di laut dijaga. Sejatinya, ketakutan suku Bajo atau orang laut bukanlah keterasingan dan terlupakan. Namun, bagaimana menjaga sebuah pesan, yaitu pesan kehidupan dari ras pengabdi lautan. Pesan sebuah perjanjian dua kehidupan, yakni kehidupan bawah laut dan kehidupan manusia laut.